Nah, ini penasaran aku jadinya. Kalau kan ini udah menikah nih ya. Dirimu kan udah married. Kalau dirimu sama istri tahu nggak love language-nya apa? Tahu. Apa? Dia tanya apa? Iya. Apa love language? Berarti tanya istri ya gitu. Istrimu apa love language-nya? Kalau kita sebenarnya word of affirmation. Tadi itu. Oh, cewek itu kalau istri itu word affirmation. Kalau saya sebenarnya quality time dominannya. Dominannya. Tapi yang kedua, ketika tadi bilang Physical berdua ya, touch. physical touch. Jadi sebenarnya dominannya quality time sebenarnya. Kalau istri word of affirmation. Itu word of affirmation itu yang jadi nah sebenarnya dengan yang kita tahu ya akhirnya ya udah kita tinggal memperlakukan sesuai dengan yang diharapkan dia aja gitu. Kalau dulu kan ya quality time dianggapnya harusnya sama gitu. Padahal sebenarnya ternyata enggak. Nah, ini menarik nih karena kan aku kebetulan kan kalau aku pribadi pacarku yang sekarang itu kan sama nih kayak aku. Quality time ya? Quality time sama physical touch. Nah, aku belum pernah nemu yang word of affirmation. Nah, kalau word of affirmation itu gimana sih cara kita buat dalam tanda kutip menunjukkan love language-nya ke orang yang word of affirmation itu gimana sih? Nah, memang kalau word of affirmation itu memang karena dia itu memang mengharapkan kita itu berkalimat yang manis. Indah-indah, yang manis seperti itu gitu. Sebenarnya nggak harus manis atau indah sebenarnya, tapi lebih ke yang baik sebenarnya sih. Jadi nggak perlu jadi Shakespeare gitu ya? Nggak perlu. Sajak gitu ya? Tapi kalau bisa pun ya nggak apa-apa. Cuman yang nggak yang seperti itu sebenarnya kalau di buku ini juga dibahas sebenarnya adalah berkata-kata yang baik gitu loh, berkata-kata yang tidak menyinggung. Karena begitu kita menyinggung itu kenanya lebih dalam gitu. Karena dia word of affirmation kan. Bagi kita pun kata-kata simple. Tapi bagi pasangan kita itu mungkin dalam. Maka jangan hati-hati, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat dia tidak nyaman. Karena itu bagi dia bisa terkenang gitu loh. Nah ini berdasarkan pengalaman. Nah dengan tahu itu akhirnya ya berkata-katanya sebenarnya ya sebenarnya saya juga kalau dibilang speak juga nggak jago-jago banget, tapi sebenarnya ternyata dipahami juga dan saya praktekkan ya berkata-kata yang baik gitu ya. Bahkan harus sangat jeli itu. Karena satu kata doang yang salah itu bisa terngiang sebenarnya. Karena ya bagi dia itu penting. Kata-kata yang kita keluarkan itu penting bagi dia ternyata. Nah ini menarik ya karena kan dirimu dengan istri kan beda ya love language-nya. Kalau dirimu kan quality time sama physical touch. Kalau istri itu tadi word of affirmation ya. Sama yang kedua tau nggak? Nggak tahu. Kayak yang kuat itu soalnya. Yang kuat soalnya word itu. Kelihatan banget di situ ya. Yang kelihatan banget gitu. Nah kalau dari istri menunjukkan ke kamu gimana? Apanya? Menunjukkan love language-nya. Maksudnya kan karena kan ini berdua kan beda nih. Kalau aku sama pasanganku kan sama. Jadi ya kita sama-sama tahu gitu kan. Kalau kalian kan beda nih. Iya. Sedangkan kita tahu kalau kayak aku sama pasanganku sama quality time sama physical touch. Jadi udah jelas dong. Udah enak dong. Udah sama kan. Nah kalau ini kan beda nih. Nah, beda. Berarti kan gimana nih caranya biar bisa saling dalam tanda kutip memenuhi kebutuhan afeksinya satu sama lain. Nah ini kalau cerita agak tarik histori dulu nih. Kalau berbicara tentang proses memahami. Jadi memang harus ada proses memahami sih. Karena itu di awal-awal mungkin kita ngeliat ini kayaknya gini. Tapi begitu hidup bareng itu baru akan kelihatan sebenarnya. Kalau masih kayak ya mungkin pacaran mungkin kelihatan tapi kan nggak 24 jam kehidupan itu sama kita kan. Iya, jadi betul. Polanya masih berubah setuju. Tapi begitu sudah satu rumah setiap hari ketemu otomatis kan jadi kelihatan semua gitu. Sehingga kita bisa lebih menebak. Dan yang terjadi adalah ya pasti ada miss karena kalau misalkan quality time dia nggak ngeh dengan itu misalkan contoh quality time ya akhirnya sempat ada perdebatan atau diskusi lah ya kayaknya dengan ini gimana nih ada seperti ini ada kerjaan ada waktu bersama ini gimana ada sebagainya. Kalau aku kan nggak mementingkan kuantitas tapi kualitasnya gitu. Nah ini menarik, aku jadi penasaran. Lanjut. Aku jadi pengen nanya nih. Tanya dulu ya. Nah kan dirimu kan quality time. Kalau sudah kalau misalkan kalau kayak aku masih masa pacaran gitu kan. Ya kalau setiap ketemu pasti itu akan jadi quality time kita gitu kan. Tapi kalau sudah menikah kan akan ketemunya kan nggak mungkin ya 24/7 akan menjadi sebuah quality time kan. Kalau sudah berkeluarga itu quality time-nya kayak gimana Pan? Sebenarnya ketika berbicara quality time sekarang pun itu karena kan gini ketemu sih tapi kan nggak kemudian interaksi terus. Ada sama-sama ada kesibukan, ada pekerjaan gitu. Nah ada yang memang ya gimana caranya harus disempat-sempatkan gitu misalkan. Ya akhirnya menyempatkan lah ya. Nah itu yang pada saat ini menyempatkan. Ya. Jadi kadang kalau lagi repot pun misalkan nih sehari aku padet nih. Ya berarti besoknya cari waktu quality time gitu. Oke. Kalau aku gitu.
Kalau aku Iya. gitu. Kalau sebenarnya kalau istriku nggak butuh gitu amat, nggak butuh yang quality time ya enggak. Pokoknya setiap kali ketemu ya apa yang disampaikan oke, terus kemudian memberikan apresiasi. Dan ini ada di buku juga nih. Apresiasi atas hal kecil yang dia lakukan diapresiasi. Iya, betul. Itu udah cukup. Jadi nggak yang butuh harus ya bareng ya, enggak. Karena istriku juga punya kesibukan juga, dia kan sibuk dengan apa ya dunianya gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih lebih ke bagaimana kita memahami pasangan dan menyesuaikan. Nah ini menarik nih, berarti kan kalau misalkan love language-nya beda nih, kalau aku sama gampang ya. Kalau love language-nya beda kan berarti di sini dituntut untuk agar saling memahami sebenarnya. Iya, harus memahami, terus at the end of the day pasti ada pengorbanan kan. Misalkan kayak contohmu tadi tuh si istrimu kan dia bukan quality time, tapi kan dirimu butuh quality time, which means berarti istrimu dalam tanda kutip di sini meluangkan waktunya gitu kan buat quality time sama kamu. Terus dirimu juga bukan tipikal yang word of affirmation, tapi dirimu akhirnya ada effort buat berusaha untuk mencari hal-hal kecil buat diapresiasi. Harus ada seperti proses effort di sini ya. Pasti dari dua sisi pasti akan effort. Dan kalau menurut gue misalkan dia sekarang mungkin kelihatan ketika pacaran quality time, tapi nanti ketika sudah nikah, setiap hari ketemu gitu loh, bisa jadi berubah loh. Jadi berubah, betul. Kalau sekarang kan karena susahnya waktu ketemu. Nah kalau nanti sudah tahu nanti ya pulang kantor pasti ketemu gitu. Sudah tahu kan itu, jadi bisa jadi akan bergeser, berubah. Bisa. Oh, jadi love language bisa berubah juga kan ya sebenarnya. Kalau menurutku sih bisa ya. Kalau menurutku sih bisa sebenarnya. Satu hal yang aku tangkap. Contoh misalkan di awal-awal istriku tuh quality time sebenarnya. Oh gitu. Karena awal-awal habis nikah kan. Kalau sekarang lah tiap hari ketemu. Enak ya gitu. Apalagi aku kerja di rumah ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang kerja di kantor, lah aku kerja di rumah, mau quality time ya tinggal datang aja ke ruang kerja di atas, di rantai atas sudah selesai, sudah kan bisa ngobrol. Iya, betul. Jadi akhirnya kalau menurutku sih bergeser akhirnya. Dan menurutku sih bisa sebenarnya. Make sense. Akhirnya bisa berubah juga ya. Karena di satu sisi kalau yang aku pahami memang gini, kalau dari buku ini yang menarik adalah bahwa sebenarnya butuh effort kan. Maksudnya kayak kadang kan orang kan kalau misalkan kayak zaman dulu kita masih pacaran munyi-munyi gitu kan dijalani aja iya seneng-seneng gitu, tapi padahal sebenarnya perlu effort juga kan buat at least memahami. Sebenarnya kan ini kan tools paling simpel ya kalau berbicara tools, ini kan pengkategorisasian yang paling simpel banget sebenarnya, terlepas dari kompleksitas manusia ya nggak sih? Tapi itu pun butuh effort buat kalau dari kasusmu tadi saling memahami gitu kan. Iya, ya sama kayak kita ngomong sama orang yang bahasanya beda lah. Masa satunya bahasa Cina, bahasa Inggris, terus kita gampang gitu kita bahasa Cina, kan perlu belajar dulu bahasa Cina itu gimana sih. Kadang mungkin ketika kita belajar bahasa Cina nggak cocok juga gitu, bahasa cara ngomongnya beda, kita konfirmasi lagi, oh nggak pas ya, kita sesuaikan lagi, terus seperti itu, terus bergeser. Menarik. Nah tadi kita banyak ngebahas tentang word affirmation, terus yang kita kalau yang receiving gift pernah nemu nggak pengalaman dengan orang yang receiving gift? Soalnya istriku bukan receiving gift sih. Dia kasih hadiah pun dia kayak mentahnya aja gitu. Betul ya. Kalau orang yang jadi kayak kadang kalau misalkan aku lagi visit keluar kota gitu ya, pulang, aku bukan tipe yang bawa oleh-oleh. Enggak, karena istriku dikasih oleh-oleh pun kayak paling nggak kemakan itu. Dia bilang gitu. Jadi kayak bukan tipe orang yang habis jalan kota dong, titip dong. Aku nggak pernah sibuk dengan oleh, karena apa? Lah aku beliin awal-awal nih kan beliin. Ya bagi dia hal yang biasa, kayak makanan yang sering aku beli di warung deket gitu loh. Ini malah dia kayak gini, ini zaman sekarang karena generasi millennials ya. Dari contoh deh, misalkan dari Kalimantan, beli sesuatu dibawain, komentarnya apa? Ini mah di marketplace ada. Akhirnya kan jadi ya udah lain kali gak usah beli lagi gitu, karena dia juga nggak, ini mah di marketplace ada dan lebih murah lah kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita menyesuaikan diri kan. Oh ternyata nggak seperti itu gitu. Ini menarik sih. Akhirnya dengan kita memahami love language pasangan atau orang lain itu secara nggak langsung kita bisa lebih efisien dalam berinteraksi, ya nggak sih? Iya. Kalau bahasa frontalnya adalah nggak menyusahkan dirimu sendiri sekali. Oh itu bagus sih. Ya lebih efisien kan. Iya, bahasa halusnya. Bahasa kasarnya nggak menyusahkan diri, karena kalau nggak sama konflik kan. Konflik kan gak nyaman. Kamu susah juga hidupmu gitu loh. Akhirnya debat dan sebagainya. Ya nggak menyusahkan dirimu aja hidup. Iya. Menarik karena di buku ini sebenarnya karena konteks dia adalah seorang marriage consultant, jadi di buku ini tuh lebih banyak dibahas tentang case-case ya sebenarnya ya. Sebenarnya konsep buat love language-nya 5 itu aja. Cuma 5 itu aja. Tapi konsep practical case-nya di buku ini tuh dibahas lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak,
insightful ya sebenarnya. Iya, benar. Terutama buat mungkin kita-kita yang berpikiran untuk mau lanjut ke jenjang yang lebih serius. Nah, ini buku yang menurutku worth it banget buat dibaca. Benar. Very. Sebenarnya Gary Chapman ada 2 buku, Ivan. Ada 3. Satu lagi aku lupa, itu juga bagus. Iya. Gary Chapman tuh bagus-bagus buku tentang relationship. Aku udah baca 2. Dan sebenarnya buku ini kalau aku membaca lebih jauh lagi juga nggak cuman untuk pernikahan sebenarnya. Iya, betul, setuju. Komunikasi dengan teman misalkan tadi waktu bilang apa, quality time kan, Quality gitu time. ya. Kita ingat zaman kuliah kan. Nongkrong terus. Kalau dipikir sekarang ngapain, zaman dulu tuh nongkrong tuh ngapain gitu ya. Iya. Padahal kan kuliah ketemu gitu kan. Kuliah ketemu Saya sama juga. Fadil itu kan sering ngobrol banget kita. Seminggu sekali, seminggu 2 kali lah ya. Pasti kita Ada lah nongkrong. ngopi saya malam. Ngopi gitu kan. saya malam gitu kan. Kita nggak tahu kenapa ya. Ternyata setelah saya pahami, saya sama dia tuh sama bahasanya gitu. Quality time gitu loh. Ketemu sih di kampus, tapi kan situ sibuk apa, mata kuliah apa, kita beda. Iya. Akhirnya ketika kita sebagai teman kita pengen ngobrol ya kita, yaudah kita malam minggu yuk ngobrol, Iya, ngopi betul. gitu. Tapi bukan berarti ada cinta darah kita ya. Kita masih normal, dia udah nikah. Enggak, jadi untuk konteks pertemanan juga bisa. Bisa. Kayak word of affirmation juga. Word of affirmation itu juga buat sebagian orang yang memang dia love language-nya word of affirmation, apresiasi dari atasan itu dampaknya nendangnya lebih signifikan lagi, terutama kalau misalkan bawahannya tadi ya, dia punya word of affirmation atau mungkin bawahannya ke receiving gifts. Iya. Itu juga akan nendang lagi once misalkan kita mengapresiasi, misalkan dia lagi ulang tahun, kita kasih hadiah. Nah, itu akan meningkatkan motivasi.